Mulai ya. Ini gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk dan ajaran beliau dengan baik dan benar sampai akhir hayatnya, sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian pada malam hari ini masih tentang seputar wakaf. Pembahasannya yaitu dua, tentang fikih wakaf dan keutamaannya. Kalau fikih wakaf tentang hukum-hukum wakaf, kalau keutamaan berarti tentang fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan daripada amalan wakaf. Jadi bahasan fikih itu dari sisi hukum, sedangkan fadilah itu dari sisi rangsangan, ibarat kata rangsangan agar seseorang itu mau berwakaf. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 amalan yang mana apabila amalan itu dikerjakan, amalan itu tidak akan pernah terputus hanya karena kematian seseorang. Amal ibadah itu banyak, Pak. Sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Sholat, zakat, puasa, haji. Tapi walaupun dia rukun Islam, ternyata Pak, keempat amalan tersebut putus ketika seseorang wafat. Putus itu maksudnya tidak ada lagi orang yang bisa sholat. Kalau sudah wafat bisa sholat nggak? Nggak bisa. Bisa puasa? Tidak. Haji? Tidak. Tidak bisa beribadah, maka berarti tidak ada juga pahala yang mengalir dari sholat. Tidak ada ceritanya orang sudah wafat, pahala sholatnya terus mengalir. Tidak ada. Pahala puasanya terus mengalir. Tidak ada. Pahala zakatnya terus mengalir. Pahala hajinya terus mengalir. Tidak ada. Ketika orang sudah meninggal. Bahkan ketika orang itu pun hidup, tidak ada ceritanya pahala sholat itu mengalir. Nggak ada. Contoh, tadi kita sholat maghrib ya, dapat pahala? Dapat. Besar? Besar. Nah sekarang kita lagi nggak sholat nih, lagi ngaji, berarti dapat pahala ngaji. Ada nggak pahala sholat? Nggak ada lagi. Terhenti ketika kita sudah selesai sholat. Besok kerja, adakah pahala sholat mengalir? Tidak ada.
Sholat itu berpahala ketika kita sholat. Puasa itu ada pahala ketika kita puasa. Padahal itu adalah rukun Islam. Artinya setiap amalan itu punya kelebihan masing-masing. Sholat wajib menempati posisi rukun Islam. Puasa wajib, puasa Ramadan. Haji wajib, zakat wajib. Tapi dia terputus ketika seseorang telah meninggal. Terputus artinya tidak bisa beramal sholat lagi, puasa, zakat, dan haji. Dan juga terputus amalnya ketika dia tidak lagi melakukan sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, hanya ada 3 amalan. Ini bicara keutamaan dulu ya. Ini perlu diingatkan terus soal keutamaan itu, Pak. Tapi ini saya nggak di-endorse juga gitu, nggak ada niatan di-endorse ini tentang pembangunan gitu. Temanya wakaf tidak gitu. Ini kebetulan aja gitu. Ya kalau memang karena pengajian terus jadi berwakaf ya syukur, alhamdulillah gitu. Nah, ketiga keamalan yang tadi rukun Islam itu tidak mengalir, Pak, terputus ketika seseorang sudah tidak mengerjakan amalan tersebut, apalagi ketika dia sudah meninggal. Nah, hanya 3 amalan, Pak, yang Rasulullah SAW nyatakan bahwa 3 amalan ini pahalanya terus mengalir, baik ketika orang itu masih hidup ataupun orang itu sudah meninggal. Sampai kapan? Sampai dibangkitkan di hari kiamat. Berarti 3 amalan ini adalah 3 amalan investasi untuk akhirat. Jadi Bapak kalau mau investasi untuk akhirat bukan di sholatnya ya, kecuali Bapak emang ahli sholat, tukang sholat gitu. Apa-apa inget sholat, ada masalah inget sholat, pengen beli apa-apa sholat, setiap ada permasalahan keluh kesah sholat, ya bolehlah, itu bisa diandalkan untuk masuk surga gitu. Ini kan model-model kita lah ya. Sholat juga kan kadang-kadang gitu ya, sholat sunnah gitu kadang-kadang, puasa juga nggak sering gitu. Apa yang mau bisa diandalkan gitu dari sholat kita, puasa kita, haji belum gitu. Apa sih yang mau bisa diandalkan buat masuk surga, apa gitu? Punya orang dalam kan enggak juga gitu, enggak mungkin. Nah, ternyata ada amalan yang bisa kita andalkan, Pak. Ini menurut sabda Rasulullah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu maksudnya adalah wakaf, bukan sedekah biasa, bukan. Jadi jangan salah paham, sedekah di situ tuh maksudnya sedekah makanan, minuman, tidak. Sedekah yang dimaksud di situ adalah wakaf. Kenapa? Karena sedekahnya jariyah, mengalir. Kenapa bisa mengalir? Ternyata barang yang disedekahkan itu tidak habis sekali pakai. Di situ kunci mengalirnya, Pak. Ketika barang itu tidak habis sekali pakai, dia dimanfaatkan terus dalam kebaikan. Selama barang itu dimanfaatkan dalam kebaikan, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir, jariyah. Oh, berarti yang dimaksud sedekah jariyah di sini adalah benda yang tidak habis sekali pakai. Apa benda yang tidak habis sekali pakai? Yaitu adalah wakaf. Kalau sedekah makanan berpahala ketika itu aja. Setelah habis makanannya, selesai sudah pahalanya. Kalau wakaf mik, selama mik ini digunakan, selama masjid ini digunakan, selama pesantren itu digunakan, selama benda-benda wakaf itu digunakan dalam kebaikan, selama itu pula pahala terus mengalir semenjak orang itu berwakaf sampai dia mati, sampai dia dibangkitkan di hari kiamat. Coba bayangkan hitung-hitungan pahalanya banyak nggak tuh, Pak? Banyak. Ini yang wakaf masjid nih, wakaf tiang, wakaf tanah uruk, wakaf lain-lainnya untuk kepentingan masjid.
masjidnya dipakai untuk sholat, pakai untuk ibadah, untuk belajar, untuk musyawarah, untuk hal-hal kebaikan. Selama masjid itu beraktivitas, selama masjid itu masih berdiri, sampai ratusan, ribuan tahun kemudian kitanya udah mati, orang-orang sudah nggak kenal siapa itu namanya Iqbal, nggak kenal tuh, udah generasi ke-30 misalkan gitu ya, tetap pahala terus mengalir. Itu berapa banyak pahalanya itu. Bahkan saya bisa katakan, Pak, orang itu bisa kemungkinan besar masuk surga gara-gara wakaf. Waktu dia hidup di dunia 50 tahun, pahalanya paling cuma misalkan 2 ton, misalkan ya, cuma 2 ton, dosanya 2 ton kurang 1 kilo gitu, hampir seri lah gitu. Ini kalau seandainya dia punya utang belum dibayar, kan dosa orang itu dikasihkan ke dia atau pahala dia dikurangi, itu malah jadi masuk neraka gitu, Pak. Nah ternyata sewaktu di dunia dia banyak berwakaf dengan catatan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Semenjak dia wafat, dari wafatnya misalkan tahun 2030 misalkan, kiamat 2300 berapa ratus tahun tuh, 200, wah hitunglah segitu ya, ratusan tahun tuh. Selama dia wafat sampai nunggu hari kiamat, pahala wakaf terus mengalir. Akhirnya ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, pahala timbangan amalnya berat. Gara-gara apa? Gara-gara pahala wakaf. Pahala wakafnya 10 ton. Waktu dia sewaktu hidup di dunia, amalannya cuma beratnya 2 ton. Bayangkan, Pak, benar-benar ini adalah sebuah investasi yang sangat menggiurkan. Gitu. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya ini sama karakteristiknya seperti wakaf. Kalau wakaf itu adalah sebuah benda yang tidak habis sekali pakai. Pokoknya gampangnya gini, Pak, ngebedain wakaf dan sedekah. Sedekah itu setiap barang yang dalam digunakan habis sekali pakai, itu namanya sedekah. Makanan, minuman, nggak ada istilah wakaf, itu namanya sedekah. Habis sekali pakai. Barang yang tidak habis sekali pakai, mic, laptop, meja, masjid, lampu, buku, Quran, apapun, itu namanya wakaf. Kalau wakaf itu benda, maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ya ilmu, sebuah pengetahuan. Barang siapa yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu itu diajarkan dari generasi ke generasi sampai yaumil qiyamah, maka orang yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahalanya terus sampai dibangkitkan di hari kiamat. Bukan sekedar penemunya, bukan sekedar penemu Iqra gitu, bukan. Kita yang mengajarkan juga ikut mendapatkan pahala. Ngajarin anak-anak Iqra 50 orang, mereka suatu saat jadi ustadz, ngajarkan lagi ke anaknya, ke muridnya, terus ngajarin lagi, terus menerus dari generasi ke generasi, ratusan tahun, ribuan tahun, pahala tetap terus mengalir kepada orang yang telah mengajarkan kebaikan. Dan ingat, tidak hanya ilmu agama, semua ilmu yang bermanfaat dan dalam kebaikan, maka semuanya dapat mengalirkan pahala sebagaimana wakaf. Jadi jangan putus asa, oh saya bukan ustadz, nggak bisa ngajarin Iqra, nggak bisa ngajarin ngaji. Tidak, semua ilmu yang baik diajarkan dan ilmu itu bermanfaat terus diajarkan, maka selama ilmu itu terus diajarkan, selama itu pula mendapatkan kucuran pahala. Jadi nggak harus ilmu agama, Pak. Ilmu apa aja, Bapak punya ilmu apa? Kebaikan, punya ilmu teknik mesin, punya ilmu masakan, kesehatan, punya ilmu apa aja lah pokoknya mah. Ajarkan ke orang, jangan pelit, gitu. Jangan pelit, ajarkan ke orang. Orang itu diamalkan, dapat pahalanya. Diajarkan lagi, dapat pahalanya. Terus kayak MLM gitu, Pak. Cuman MLM-nya ini MLM pahala, gitu. Yang ketiga, anak yang soleh.
Nah, anak yang soleh ini investasi. Punya anak soleh, anaknya melahirkan anak yang soleh. Terus dari generasi ke generasi melahirkan anak yang soleh. Arti anak yang soleh itu dia mendirikan sholat, beriman kepada Allah, dan dia berbuat baik kepada sesama manusia. Selama itu pula pahala anak soleh tersebut akan mengalir kepada orang tuanya. Dan yang namanya anak itu tidak hanya anak gitu Pak, cucu juga anak, cucu punya anak itu juga anak. Intinya keturunan yang soleh, dengan catatan selama anak itu soleh. Solehnya harus konsisten, anaknya soleh, cucunya soleh, wujudnya soleh, ininya soleh, terus soleh semua gitu. Yang penting dia masih ada keturunan darah kita. Nggak harus semua soleh, ada yang soleh satu aja cukup, itu bisa jadi bekal di akhirat. Cuman ya jangan dinamain soleh semua, soleh bin soleh biar soleh katanya. Ini malaikat tahu, wah ini mah ngakalin katanya. Nah gitu Pak. Jadi 3 amalan itu sebelum mati harus kita miliki. 1, banyak-banyakin wakaf. Kedua, punya ilmu yang bermanfaat. 3, punya anak yang soleh. Banyak-banyakin wakaf. Wakaf jangan jauh-jauh, di tempat sendiri dulu. Di tempat sendiri yang membutuhkan, sedang dibangun masjid, pesantren, kasih wakaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Kalau di sini udah, wakaf lagi di tempat lain, di tempat yang membutuhkan. Terus ilmu yang bermanfaat, segera rencanakan, saya punya ilmu apa yang harus saya ajarkan ke orang. Makanya jadi guru itu sebenarnya beruntung gitu, karena dia punya ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh, ya segera punya anak, didik dari sekarang supaya dia soleh. Dan punya anak soleh itu bukan cuma ngomong doang, saya ingin anak yang soleh, tapi ngomong doang, prakteknya, wujudnya tidak ada. Punya anak yang soleh tapi jadi orang tua tidak mencontohkan kebaikan gitu. Nah, saking besarnya pahala wakaf Pak, ini saya menemukan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Ternyata ini orang mati Pak, orang mati ingin wakaf. Ini di dalam surah Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qab ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Infakkanlah harta apa yang Allah berikan sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Sebelum mati segera banyakin berinfak, berwakaf. Jangan sampai salah seorang di antara kalian itu menyesal dan berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sebentar saja, sedikit saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Orang mati sudah di alam barzah, minta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali. Mau ngapain? Kalau saya dihidupkan kembali ya Allah, walaupun itu cuma 1 jam, gak apa-apa deh, hidup 1 jam gak apa-apa. Yang penting hidupkan kembali, dengan waktu 1 jam itu saya akan gunakan untuk bersedekah, berwakaf. Pertanyaannya, kenapa bisa Pak? Orang mati pengen hidup kembali, dia ingin bersedekah. Karena dia tahu dengan berwakaf maka pahalanya akan terus mengalir. Nggak apa-apa deh, sejam hidup lagi, habis hidup lagi semua harta saya wakafkan, habis itu mati lagi, nggak apa-apa. Yang penting pahala udah mengalir, mati pun tenang gitu Pak. Artinya orang yang di dalam kubur tuh ingin hidup kembali, ingin berwakaf, dan dia menyesal di waktu hidupnya jarang berwakaf. Ya mungkin dia tahu kali ya, tetangga kuburnya gitu lah, alam barzahnya tuh sering berwakaf, tuh dapat kucuran pahala mulu, ini dari siapa ini gitu kan. Ditanya misalkan, ini ilustrasi ngobrol, lu kok dapat pahala terus gitu? Waktu di dunia banyak wakaf gitu. Oh begitu, wah pengen hidup lagi deh. Nggak bisa hidup
nggak bisa hidup lagi. Nah, mumpung kita masih hidup, maka banyaklah berwakaf. Jangan sampai sudah wafat menyesal di kemudian nanti dan minta dihidupkan kembali kepada Allah, dan itu mustahil. Makanya itu hanya diceritakan sebagai sebuah penyesalan. Itu. Nah, di dalam Islam ada yang namanya pahala jariyah, berarti ada kebalikannya. Apa, Pak? Dosa jariyah. Di samping ada pahala yang terus mengalir, maka kita juga harus menghindari yang namanya dosa jariyah. Dosa jariyah itu apa? Dosa jariyah itu dosa yang bisa ditiru, dilihat, dirasakan oleh orang lain. Artinya dampaknya tidak selesai ketika orang tersebut selesai mengerjakan maksiat. Zina dosa besar. Tapi kalau zinahnya itu berdampak kepada orang lain, bisa di-download, bisa dilihat, bisa di-share, orangnya sudah tobat, meninggal, tapi orang masih bisa lihat, masih bisa download. Nah, dosa itu terus mengalir. Ya kecuali memang dia tobat. Tobatnya benar-benar taubat nasuha. Makanya rugi sekali itu artis-artis yang membuka auratnya di masa lalu sampai sekarang belum taubat, mati bawa dosa jariyah. Filmnya masih terus diputer, masih bisa di-download, masih bisa dilihat. Kenapa sih ada pahala jariyah, ada dosa jariyah? Karena yang dicatat itu bukan sekadar amal, tapi yang dicatat itu juga dampaknya, Pak. Dampaknya. Kan pahala jariyah itu karena amal soleh berwakaf, dapat pahala. Dari wakaf itu kan ada dampak. Dampaknya apa? Terdirilah sebuah bangunan berupa masjid, berdirilah sebuah bangunan berupa pesantren, berdirilah sebuah bangunan berupa panti asuhan. Amal solehnya wakaf. Dari wakaf itu ada dampak positif, yaitu berdiri masjid, berdiri pesantren. Masjid dan pesantren itu dampaknya positif, terus dirasakan oleh manusia, oleh umat Islam. Maka selama itu pula amalan pahala mengalir. Nah, begitu juga dampak dari sebuah perbuatan dosa. Zinahnya dosa, tapi kalau zinahnya melahirkan dampak, selama dampak itu dirasakan oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, maka selama itu pula dosa jariyah terus mengalir. Contohnya apalagi dosa jariyah itu? Orang yang mengajarkan aliran sesat. Dia punya pemahaman sesat, nabi palsu misalkan, ngajarin ke orang percaya, ngajarin lagi ke orang percaya, terus dia udah mati ratusan tahun lalu, Mirza Ghulam Ahmad, tapi sampai sekarang masih ada aliran sesat. Maka sampai kiamat itu dosa jariyahnya terus mengalir. Makanya gini, jangan sampai banyak amal jariyah tapi juga punya dosa jariyah gitu, Pak. Karena kemaksiatan yang di depan umum itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan di tengah kesendirian. Kenapa? Karena di depan umum itu bisa ditiru orang. Ketika orang lain meniru, kita terkena dampaknya, terkena dosanya juga gitu. Nah, sekarang mulai ke fikihnya. Pengertian wakaf itu artinya menahan, Pak. Menahan. Bahasa istilahnya tahbisul asli wa tasbilul manfaah. Menahan asal barang, asal pokok barang ditahan. Tasbilul manfaah, manfaatnya untuk kebaikan. Mik itu tahbisul asli, barang pokoknya bertahan. Makanya setiap barang yang tidak bertahan, maksudnya habis dalam sekali pakai, sudah pasti bukan wakaf. Makanan, minuman bukan wakaf. Barang yang tidak habis sekali pakai berarti tahbisul asli, harta pokoknya bertahan. Wa tasbilul manfaah, dan manfaatnya untuk fisabilillah. Fisabilillah itu bahasa sederhananya tasbil. Apa? Tasbil itu fisabilillah. Alhamdulillah apa? Hamdalah gitu.
Jadi kalau fisabilillah itu adalah tasbil. Jadi definisi wakaf secara istilah adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaat. Harta pokoknya bertahan dan manfaatnya harus untuk kebaikan. Mik ini bertahan nggak harta pokoknya? Bertahan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Oh, berarti ini adalah wakaf. Mik ini digunakan untuk karaokean, bertahan harta pokoknya. Tapi fisabilillah bukan. Berarti bukan wakaf. Itu malah dosa jariah gitu. Ini ngasih mik buat karaokean, nih kasih mik buat karaokean. Nah, itu dosa jariah itu. Selama mik itu belum rusak, maka terus mengalirkan dosa. Makanya segera yang pernah ngasih barang-barang ke tempat maksiat, ambil lagi. Ini kenapa tiba-tiba ngambil lagi lo? Habis kesurupan apa lo? Kata gitu kan. Habis ngaji katanya ini. Wah, saya udah tobat tuh, ambil lagi gitu, ambil lagi. Karena itu terus mengalirkan dosa gitu. Karena kan ada dampaknya gitu. Walaupun kita udah nggak bermaksiat lagi, kemarin kan nyumbang itu, nyumbang kursi, itu nyumbang lampu buat panti pijat, buat diskotik. Wah, dosa itu dosa terus mengalir gitu. Nah, wakaf itu pertama tidak boleh dijual. Nggak boleh dijual karena udah milik Allah. Barang wakaf itu milik Allah. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan. Jual, hibah, waris, hadiah tidak boleh. Intinya barang wakaf tidak boleh pindah kepemilikan. Karena barang ketika diwakafkan itu milik Allah, tidak boleh pindah kepemilikan. Apa pindah kepemilikan itu? Dijual. Jual pindah milik gak? Hibah pindah milik gak? Waris pindah milik gak? Ya pindah milik. Misalkan ini laptop saya mati ya saya wariskan buat anak saya. Dihibahkan. Jual, hibah, waris. Tidak boleh. Jadi yang namanya wakaf selamanya milik Allah. Sampai kapan? Sampai barang itu rusak, sampai barang itu musnah gitu Pak. Kecuali barang yang sifatnya uang. Kalau barang yang sifatnya uang itu juga sama, sebenarnya tidak boleh pindah kepemilikan, tapi dia boleh dipinjamkan. Boleh wakaf uang. Iya, wakaf tuh nggak melulu masjid, pesantren, nggak melulu itu. Punya uang 10 juta wakafkan. Nih saya wakaf 50 juta untuk Masjid Al-Jamal. Untuk apa itu 50 juta itu? Untuk kepentingan umat. Kalau ada warga yang butuh uang, kalau ada warga yang kesulitan, 50 juta dana wakaf itu bisa dipinjamkan untuk rakyat susah, untuk masyarakat jamaah yang kesulitan. Asalkan kembali. Karena wakaf uang itu adalah untuk pemberdayaan umat gitu Pak. Boleh wakaf uang. Di pesantren saya, di bapak saya di sana ada wakaf uang senilai 20 juta. Setiap guru-guru yang punya kebutuhan mendesak itu boleh meminjam dari uang tersebut. Asalkan dikembalikan. Itu wakaf uang. Artinya boleh pindah kepemilikan sementara asalkan dikembalikan gitu. Boleh dipinjamkan, disewakan, boleh, barang wakaf disewakan boleh, diinvestasikan boleh. Karena yang namanya disewakan pindah milik gak? Enggak. Diinvestasikan pindah milik gak? Enggak. Saya punya uang 10 juta, saya kasihkan ke orang, itu pindah milik gak? Pindah milik. Tapi kalau saya investasikan, ya enggak. Investasi itu berarti kembali. Itu gampang lah nanti ya, ada bahasan khusus tentang wakaf uang gitu. Contoh-contoh wakaf: masjid, madrasah, musola, karpet, mobil, alat perang, pedang, tombak, panah, kebun, pohon wakaf, buahnya adalah sodako. Nggak bisa sodako buah itu namanya sedekah karena habis sekali pakai. Pohon itu wakaf. Jadi kalau mau wakaf yang lama bisa pohon, bisa tuh. Pohon kan bisa ratusan tahun asal tidak ditebang gitu. Sawah, hotel, kontrakan. Jadi memahami wakaf itu tidak melulu masjid, pesantren, musola, enggak. Sawah bisa wakafkan, kontrakan bisa
wakafkan. Sumur, hotel, toko, ruko boleh diwakafkan. Tapi biasanya orang wakafin kayak gitu kalau mau mati. Udah mau mati, udah banyak menikmati, udah bosan lah gitu, kira-kira dia mati nih. Baru dia manggil DKM. Pak DKM sini, tuh saya punya ruko 2 lantai, tuh disewakan. Sekarang saya mau wakafkan untuk masjid. Berarti ruko itu milik masjid. Setiap hasil daripada ruko tersebut adalah milik masjid. Gitu. Jadi bisa wakaf ruko, wakaf kontrakan, wakaf hotel dan lain sebagainya. Sekarang perbedaan wakaf dengan sedekah. Pertama, yang namanya sedekah itu habis sekali pakai. Wakaf itu tidak habis sekali pakai. Manfaatnya terus menerus. Ini nih manfaatnya sekali pakai. Sedangkan wakaf manfaatnya terus menerus. Ini wakafnya manfaatnya terus menerus ini selama barang ini masih hidup terus menerus. Sedangkan sedekah manfaatnya ketika itu saja. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, karena barangnya bertahan, maka pahalanya juga terus menerus. Karena kuncinya di barangnya. Barangnya bertahan, terus dimanfaatkan, selama itu pula pahalanya mengalir. Tapi sedekah pahalanya ketika itu saja, gitu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya pengelola wakaf. Adanya pengelola. Kalau sedekah tuh bukan pengelola, cuma sekadar penyalur. Dia penggalang dana, habis menggalang dana, terus dia salurkan. Cuma menggalang dana buat korban banjir, digalang dananya, setelah digalang dananya langsung disalurkan. Itu namanya sedekah. Jadi sedekah tuh nggak perlu resmi lembaga, organisasi, nggak perlu. Kalau mau sedekah ya gampang, tinggal kasih, ini saya mau sedekah, selesai. Orang cuma menghimpun lalu menyalurkan. Sedangkan yang namanya wakaf ada nazirnya, Pak. Wakaf itu ada nazirnya. Ini wakaf masjid kan kita kan, berarti ada nazirnya. Siapa nazirnya? Ya DKM. DKM itu adalah nazir daripada wakaf, gitu Pak. Sedangkan sedekah nggak perlu ada nazirnya, sekedar hanya menghimpun dana. Terus perbedaan yang selanjutnya yaitu yang namanya sedekah umumnya itu dari atas ke bawah. Dari orang yang sosialnya lebih tinggi kepada orang yang sosialnya lebih rendah, baik ekonominya ataupun statusnya. Orang kaya ke orang miskin, itu sedekah. Sedangkan wakaf enggak. Kan belum tentu orang wakaf itu dari orang kaya yang nerimanya orang miskin. Karena wakaf itu yang nerima manfaatnya semua orang. Masjid ini yang menerima manfaat masjid ini siapa? Semua umat Islam, baik kaya ataupun miskin. Yang miskin juga nyumbang untuk wakaf, yang kaya juga nyumbang untuk wakaf. Yang menerima manfaatnya semua umat Islam, baik kaya ataupun miskin. Sedangkan yang namanya sedekah umumnya dari atas ke bawah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menerima sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu cenderung dari atas ke bawah. Sedangkan Rasulullah itu tidak ada yang sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah. Begitu pula etika kita dalam memberi ke ustadz. Jangan bilang, Pak Ustadz ini sedekah dari saya. Itu kurang adab. Kenapa? Kesannya dari atas ke bawah. Karena ustadz itu kan dianggap, ulama itu kan dianggap pewaris para nabi. Dianggap nggak rendah sosialnya gitu Pak, dianggap. Makanya bahasanya bukan sedekah, hadiah atau hibah. Pak Ustadz nih ada hadiah dari saya. Ini ada hibah dari saya, bukan bilangnya sedekah dari saya. Karena kesannya itu dari atas ke bawah gitu. Selanjutnya, wakaf itu ada yang namanya wakaf produktif, ada yang namanya wakaf tidak produktif. Oke, kita absen Pak ya. Ini maksudnya tuh biar kita paham, tidak bermaksud merendahkan satu sama lain, tidak. Contoh wakaf tidak produktif. Tidak produktif itu maksudnya tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan nilai ekonomis, malah butuh biaya. Contoh wakaf masjid, produktif tidak? Tidak. Wakaf pesantren, produktif tidak? Tidak. Wakaf musola, produktif tidak? Tidak.
Wakaf laptop produktif tidak? Tidak. Ya kecuali pakai usaha beda lagi itu urusannya. Wakaf mic produktif tidak? Tidak. Tidak menghasilkan uang. Paham nggak maksudnya produktif itu? Tidak menghasilkan uang. Nah, wakaf tidak produktif itu berpahala besar juga gitu Pak. Tapi ternyata Pak, ada wakaf yang lebih besar daripada itu pahalanya, yaitu wakaf apa? Wakaf produktif. Apa contoh wakaf produktif? Contoh wakaf produktif itu semisal wakaf kontrakan. Punya kontrakan 20 pintu, satu pintu sebulannya berapa sih sebulan? Gope ya, misalnya gope kali 20 berapa tuh? 10 juta. Kalau 10 pintu, kalau 100 pintu, nah berapa tuh? 50 juta sebulan. Kalau terisi penuh semua. Ini misalkan rame lah di Jakarta gitu Pak. Berarti 50 juta per bulan. Ini orang udah kebanyakan harta, udah kebanyakan duit. Dia lihat ini masjid kayaknya nih butuh dana nih. Soalnya infak dari jamaah kurang ini untuk mendanai kegiatan masjid. Saya banyak duit. Udah nggak usah bikin masjid lagi. Toh masjidnya juga sudah ada. Misalkan nih Masjid Al Jamal sudah berdiri, ada orang kaya raya punya kontrakan banyak, ada 1000 kontrakan, 100 aja pintu diwakafkan untuk Masjid Al Jamal. Saya wakafkan 100 kontrakan untuk Masjid Al Jamal. Nah itu namanya wakaf produktif. Berarti ketika diwakafkan kontrakan itu milik siapa? Milik masjid, milik Allah. Semua penghasilan daripada kontrakan itu adalah untuk masjid, dan diikrarkan dana dari kontrakan tersebut adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi masjid ini jadi pusat sosial Pak. Jadi untuk urusan sosial bisa, untuk urusan apapun bisa. Jadi masjid ini bisa jadi pusat sosial, pusat pendidikan, pusat segalanya lah pokoknya begitu, karena dananya melimpah. Dari mana? Dari wakaf produktif gitu. Hotel tahu gak jam-jam tower Pak yang di Mekah itu, yang ada jamnya gede kan? Nah, hotel itu tuh hotel wakaf. Cuman yang wakafnya raja emang, kalau kita mau nggak mungkin lah gitu lah, nggak ada potongannya gitu. Yang wakafnya raja itu untuk siapa Pak? Untuk jamaah haji gitu. Saya nggak tahu detailnya bagaimana, tapi semua penghasilan daripada hotel tersebut untuk Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram banyak duit? Salah satunya dari wakaf hotel gitu Pak. Nah itu namanya wakaf produktif. Ruko, sawah, toko, perusahaan, YouTube jutaan subscriber bisa diwakafin tuh. Misalkan Atta Halilintar tobat, wah ini nggak bener nih YouTuber nih kayak gini nih, udah ganti ya YouTube-nya religi, misalkan isinya jadi religi gitu kan. Dia tobat, nyari masjid, udah ini saya wakafin aja buat masjid, tuh kasih tuh kelola tuh sendiri gitu misalkan gitu ya. Wah itu kita bisa ngelolanya gitu. Berarti setiap penghasilan dari YouTube tersebut adalah jadi milik wakaf, milik umat gitu. Rumah sakit bisa diwakafkan. Rumah sakit kan cenderung bisnis ya, itu bisa diwakafkan. Wakaf saham bisa. Dari mana dalilnya Pak tentang wakaf produktif itu? Dalilnya dari Umar bin Khattab. Jadi begini ceritanya. Waktu perang Khaybar tuh orang-orang Yahudi dibunuh, diperangi oleh orang Islam. Gara-gara apa? Gara-gara berkhianat. Tuh orang Yahudi itu sampai sekarang kesel tuh kalau dengar perang Khaybar itu. Karena dikisahkan di perang Khaybar itu orang Yahudi diusir dari tanahnya, dipenggal semuanya Pak. Yang dewasa dipenggal semuanya. Semua hartanya, ya berarti rumahnya, kebunnya, semua jadi milik umat Islam. Tiba-tiba Umar bin Khattab jadi kaya mendadak. Kenapa? Karena dapat gonimah. Gonimah apa? Berupa kebun kurma. Luas Pak kebun kurmanya. Umar bingung. Ini gue tiba-tiba jadi orang kaya ini, bagaimana ceritanya? Diapain ini ya kebunnya nih gitu kan? Itu bingung Umar, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan yang sangat bagus yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Apa saranmu untuk kekayaanku ini? Nabi bersabda, kalau mau, kata Nabi, kamu tahan pokoknya,
dan hasilnya disedekahkan untuk fisabilillah. Kebunnya kamu wakafkan, maksudnya tuh jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan wariskan. Kamu tahan kebunnya, diwakafkan, dan hasil daripada kebun kurma itu untuk fisabilillah. Berapa Pak pendapatan kebun itu Pak? Dalam sekali panen pendapatan kebun itu sekitar 3,7 miliar rupiah gitu Pak. Kenapa? Karena ada 500 pohon kurma. Satu pohon kurma aja bisa 75 juta. Satu pohon kurma kalau panen 75 juta. Pohon kurmanya kira-kira ada 500. 75 juta kali 500 sekitar 3,7 miliar dari hasil kebun kurma tersebut. Dan hasilnya itu disedekahkan untuk fisabilillah. Jadi kesimpulannya begini, yang namanya wakaf produktif itu barangnya diwakafkan, hasilnya sedekah. Paham? Itu. Kalau wakaf non produktif nggak ada hasilnya. Maksudnya begini Pak, ini sebentar aja ya. Saya orang kaya misalkan, punya duit triliunan. Saya ditawarin wakaf. Kan kalau nggak paham mungkin saya mikirnya bangun masjid. Karena saya paham, saya mikir begini, masjid udah banyak, itu pun nggak keisi. Cuma masjidnya doang gede, tapi jamaahnya sedikit. Ngapain bikin masjid lagi? Di Indonesia udah banyak masjid. Saya nggak mau bikin masjid lagi. Saya mau wakaf sawah ratusan hektar. Buat apa? Buat pesantren, buat masjid yang sudah ada. Paham Bapak? Jadi bukan berlomba-lomba bikin masjid melulu, bukan. Masjid udah banyak. Setiap kilo, berapa kilo ada masjid. Itu pun nggak penuh diisinya kan? Ngapain bikin masjid lagi? Maka yang benar itu adalah wakaf produktif. Masjid yang ada dioptimalkan. Beliin sawah ratusan hektar, beliin kontrakan, beliin ruko, beliin wakaf produktif, langsung wakafkan untuk masjid, langsung wakafkan untuk pesantren. Sebab banyak Pak di daerah kita tuh pesantren, majelis taklim yang reot, yang gaji gurunya itu per bulan cuma 200.000, 300.000. Jangan dibikinin bangunannya doang. Kalau dibikinin bangunannya doang, nanti ke depan setelah bangunan itu jadi gaji dari mana? Kan gitu ya? Kasihkan wakaf. Datang ke Pak Ustadz itu, Pak Ustadz, ini saya lihat ini masjid reot, saya lihat ini masjid kekurangan dana, saya lihat ini pesantren gaji gurunya cuma 500 ribuan. Saya punya banyak harta kebetulan, alhamdulillah, saya wakafkan sawah senilai 100 hektar untuk pesantren ini, gitu Pak. Takbir, gitu. Langsung itu si Ustadz sujud syukur, alhamdulillah. Dari hasil sawah 100 hektar itu bisa bangun pesantren nggak? Bangun gedung-gedung sekolah kelas bisa nggak? Bisa. Gaji guru bisa nggak? Bisa. Itulah namanya wakaf yang cerdas, yaitu wakaf produktif. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Ya kecuali memang di kita belum ada masjid. Misalkan di Papua sana, atau masjidnya sudah jelek, kita mau bangun kembali. Tapi kalau sudah banyak masjid, jangan banyak bikin masjid lagi. Yang ada aja belum optimal, ngapain bikin masjid lagi? Kan begitu. Justru masjid yang adalah yang harus dioptimalkan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.